Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Wong Blitang channel di mana saja berada. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Rekan-rekan sahabat Wong Blitang channel di mana saja berada, alhamdulillah kita masih diberi kesempatan untuk berbagi dan terus berbagi tentunya di channel kebanggaan kita yaitu Wong Blitang channel, tempat berbagi seputar teknologi dan pendidikan. Rekan-rekan sahabat Wong Blitang channel di mana saja berada, apabila rekan-rekan baru berkunjung di channel kami, silakan kunjungi beranda channel kami karena di situ kami sudah membuat beberapa playlist seperti yaitu pemahaman tentang kurikulum merdeka, tentang PPG baik itu informasi ataupun tentang UPP PG maupun pretest PPG. Dan juga kami juga ada playlist tentang uji kompetensi kenaikan jabatan fungsional guru dan juga uji kompetensi jabatan fungsional guru ke jabatan fungsional pengawas. Nah, silakan rekan-rekan kunjungi karena mudah-mudahan informasi-informasi yang kami berikan itu bisa bermanfaat bagi rekan-rekan dan memperlancar semua urusan yang rekan-rekan hadapi atau yang rekan-rekan sedang ikutin. Semoga hasilnya bisa secara maksimal. Oke, di sini kita lanjutkan tentang uji kompetensi yaitu di bagian part terakhir yaitu part kelima. Nah, apabila rekan-rekan bingung yang part 3, 2, 4, satunya kemana, silakan lihat di playlist. Di situ kami walaupun partnya 1 sampai sekian itu kami covernya itu biasanya sama, yang membedakan adalah tulisan partnya. Jadi rekan-rekan nggak usah bingung masalah bagian 1, 2, 3-nya yang mana. Silakan kunjungi playlist dari yang kami sebutkan tadi. Sebelum kita lanjut, mohon bantuan seperti biasa yaitu like, share, and subscribe. Karena dengan bantuan like, share, and subscribe dari rekan-rekan semua, kami tambah lagi bersemangat dan terus bersemangat untuk berbagi tentunya untuk kepada rekan-rekan sahabat Wong Blitang channel di mana saja berada. Oke, kita langsung aja. Terima kasih rekan-rekan atas doa, support, dukungan, dan sebagainya. Kami hanya mengucapkan beribuan terima kasih kepada rekan-rekan sahabat Wong Blitang channel di mana saja berada. Oke, kita langsung masuk aja ke pembahasan. Kemarin kita sudah masuk ke nomor 80, sekarang 81. Setelah membaca teks siswa diharapkan mengidentifikasi sedikitnya 5 kata kerja dengan tepat. Untuk itu guru menggunakan media teks pertanyaan ini berkaitan dengan kriteria, ya tentunya yaitu kriteria yaitu kesesuaian karena di situ ada mengidentifikasi 5 kata kerja di dalam teks. Berikutnya, media yang kita gunakan di kelas hendaknya memiliki tingkat kejelasan bagi siswa, termasuk tulisan guru harus bisa dibaca oleh siswa. Ini berkaitan dengan kriteria. Nah, perlu digarisbawahi tingkat kejelasan bagi siswa termasuk tulisan guru harus bisa dibaca. Maka kualitas teknis ya, karena kualitas dalam pembelajaran salah satunya yaitu medianya. Media kalau tulisan guru maka tulisannya harus jelas. Berikutnya yaitu hasil kegiatan berikut yang paling tepat diukur dengan non-tes adalah, nah jangan lupa non-tes itu rekan-rekan, maka otomatis keaktifan pada proses belajar mengajar di kelas, yaitu keaktifan siapa? Keaktifan dari siswa. Berikutnya, penilaian dengan portofolio bertujuan untuk mengetahui perkembangan. Nah, jangan lupa perlu digarisbawahi ini khusus pada penilaian dengan portofolio. Maka mengetahui perkembangan apa? Yaitu tentunya perkembangan hasil belajar siswa secara keseluruhan. Berikutnya yaitu kegiatan belajar berikut yang tepat dievaluasi tes kinerja. Nah, perlu digarisbawahi yaitu dievaluasi tes kinerjanya. Maka otomatis ini berhubungan dengan praktek, maka melakukan percobaan. Berikutnya yaitu untuk meningkatkan kualitas pembelajaran yang dilakukan di kelas, seorang guru melakukan kegiatan berikut. 1. Menganalisis hasil ujian siswa sebelum menentukan jumlah siswa yang belum tuntas. 2. Memisahkan siswa yang nilainya di atas dan di bawah standar, kemudian memilih metode mengajar yang berbeda untuk kedua kelompok. 3. Melakukan refleksi terhadap kelemahan metode yang digunakan dan memperbarui pada pelajaran berikutnya. Keempat, menerapkan metode mengajar bagi siswa yang menjalani remedi. Kegiatan yang dapat memperbaiki kualitas pembelajaran guru di kelas adalah
Di sini ada beberapa meningkatkan kualitas pembelajaran yang dilakukan di kelas, orang guru melakukan kegiatan. Maka kegiatan yang dapat memperbaiki kualitas otomatis yaitu yang 1, 2, dan 3. Yang berikutnya, kegiatan pembelajaran yang dapat memberikan kelanjutan kecakapan hidup atau life skill bagi anak didik adalah jangan lupa life skill. Life skill itu adalah kemampuan yang akan dipergunakan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu membuat karya tulis. Berikutnya, dalam mengembangkan alat evaluasi, guru harus memperhatikan. Nah, jangan lupa evaluasi sekarang atau yang dikenal dengan asesmen itu ada 3, asesmen awal, asesmen formatif, dan juga asesmen sumatif. Yaitu asesmen awal itu untuk mengetahui mungkin karakter atau perasaan ataupun kompetensi awal dari peserta didik. Nah, kalau asesmen formatif itu adalah penilaian yang dilakukan ketika proses pembelajaran. Asesmen sumatif dilakukan untuk beberapa tujuan pembelajaran. Maka yaitu kompetensi dasar, indikator, dan materi ajar, dan SKBM. Nah, ini contoh untuk K13 kayaknya karena masih berhubungan dengan KD dan ada standar ketuntasan belajar minimalnya. Oke, yang berikutnya. Pernyataan berikut yang benar tentang asesmen. Nah, ini baru kita singgung tadi yaitu tentang asesmen. Perlu digarisbawahi pernyataan benar. Maka setelah kita lihat, kita analisis proses pengukuran tes untuk mengetahui tingkat pemahaman siswa setelah mengikuti pelajaran atau proses pembelajaran. Berikutnya yaitu tulisan karya ilmiah, skripsi, tesis, disertasi tergolong karya ilmiah yang itu ilmiah, skripsi, tesis, disertasi. Ya. Maka jawabannya adalah kajian ilmiah yang ditulis dari hasil riset, karena karya ilmiah, skripsi, tesis, disertasi itu butuh percobaan atau butuh riset terlebih dahulu sehingga bisa menyusun karya ilmiah atau sebagainya tadi. Berikutnya, ketika Anda tahu ada siswa berbeda agama dan tidak dapat mengikuti pelajaran tambahan yang dianggap sangat penting karena menyiapkan kegiatan ritual keagamaannya, maka yang sebaiknya Anda lakukan adalah biasanya kita toleransi, yaitu membolehkan siswa tersebut tidak mengikuti pelajaran tambahan dan memberi kesempatan untuk bertanya atau mengikuti jadwal kelas yang lain. Berikutnya nomor 92. Dalam pelajaran menuju sekolah, pola pemberhentian di perempatan Anda melihat siswa SMA pengendara motor berhenti melewati guru mereka di jalan. Anda akan melakukan apa? Yaitu menegur dengan santun agar siswa tersebut tidak melampaui garis marka. Garis marka jalan demi keselamatannya. Berikutnya, suatu ketika Anda menjadi tuan rumah dalam acara rutin pertemuan warga RT. Semua warga RT diundang untuk acara pertemuan rutin setiap bulan. Tamu pertama yang datang ke rumah Anda adalah seorang warga yang paling miskin di RT. Nah, apa yang akan Anda lakukan? Jelasnya yaitu kita harus sama-sama, kita tidak memandang dari segi ekonomi dan sebagainya, yaitu menyalami tamu pertama dan menggandengnya dengan penuh respek untuk duduk di kursi yang telah disediakan. Yang berikutnya yaitu nomor 94. Ada siswa yang kurang bergairah belajar di kelas Anda. Terkait dengan hal ini, tindakan yang Anda lakukan sebagai guru adalah ini perlunya asesmen awal tadi yang seperti kami bilang, yaitu memahami kondisi siswa tersebut, berusaha terus menemukan cara membangkitkan semangat belajarnya. Atau bisa kita masukkan teknik, kalau sekarang adanya teknik restitusi, yaitu siswa diminta menyadari apa yang salah pada dirinya dan mencari solusi sendiri terhadap apa yang ingin dicapainya. Berikutnya yang nomor 95. Bayangkan suatu ketika Anda sedang berjalan bersama dengan anak Anda, tiba-tiba ada orang memaki Anda secara tidak sopan, padahal Anda merasa tidak berbuat salah. Apa yang akan Anda lakukan? Ya, tentunya yaitu
mengajak bicara baik-baik dan tegas agar anak melihat bagaimana cara berkomunikasi dalam kondisi sengketa. Berikutnya nomor 96. Anda memiliki tetangga yang anaknya tidak didaftarkan ke sekolah meskipun sudah memasuki usia sekolah, karena anak tersebut adalah anak berkebutuhan khusus atau yang kita kenal dengan ABK. Sebagai tetangga yang berprofesi sebagai guru, apa yang Anda lakukan? Ya, tentunya menjelaskan kepada orang tuanya bahwa ABK juga memiliki hak untuk sekolah dan terdapat banyak sekolah yang mau menerima ABK sebagai siswanya. Nah, untuk sebagai informasi tambahan, kita juga mengenal pendidikan inklusif. Kenapa? Karena pendidikan inklusif itu secara nalar atau persepsi kita terlebih dahulu atau sebelumnya, yaitu mengenai tentang khusus untuk anak yang ada ABK-nya. Di sini perlu digarisbawahi, untuk pendidikan inklusif itu bukan hanya untuk itu saja, tapi anak yang berkebutuhan khusus itu maknanya lebih luas, yaitu salah satu contohnya anak yang tidak berkonsentrasi atau anak yang mempunyai kesulitan dalam belajar. Nah, itu termasuk juga berkebutuhan khusus dalam persepsi yang sekarang ini. Oke, yang nomor 97. Seorang siswa kedapatan membawa handphone ke sekolah, padahal sekolah sebenarnya sudah memberikan tulisan peringatan serta aturan untuk tidak membawa handphone ke sekolahnya. Sebagai guru yang berkewajiban memberikan pendidikan, bagaimana Anda menanggapi permasalahan tersebut? Oke, apabila mengetahui siswa yang membawa handphone, segera menyampaikan hal ini pada wali kelas serta guru bimbingan konseling untuk memperoleh penanganan lebih lanjut. Ataupun kalau misalnya kita bisa ngajak ngobrol siswa tersebut, ya kita ajak ngobrol. Tapi kita coba ambil langkah kayak tadi, yaitu mungkin dengan menggunakan teknik restitusi. Tapi sebaiknya juga wali kelas dan guru BK juga mengetahui akan hal tersebut. Yang berikutnya nomor 98. Salah satu tugas guru piket adalah membuat surat keterangan pemberian poin pelanggaran bagi guru, karyawan, dan siswa yang dapat terlambat. Poin pelanggaran tersebut pada jumlah tertentu akan diberi sanksi sesuai kesepakatan. Ketika Anda menjadi guru piket, ada seorang guru dan anaknya, kebetulan anaknya tersebut sekolah di sekolah Anda, datang terlambat 30 menit. Sesuai aturan, datang terlambat 30 menit harus diberi poin pelanggaran sebanyak 30 poin. Tiba-tiba teman Anda yang terlambat tersebut meminta kepada Anda agar dia dan anaknya tidak dibuatkan surat keterangan poin pelanggaran karena alasan ban motor pecah. Apa yang Anda akan lakukan? Tentunya tetap membuat surat keterangan poin pelanggaran baik kepada teman Anda dan juga kepada anaknya sesuai aturan yang sudah ada. Berikutnya nomor 99. Guru banyak menggunakan ceramah dalam kegiatan pembelajaran karena tidak tersedia media dan sumber belajar. Kondisi tersebut mengakibatkan prestasi belajar siswa rendah. Menghadapi situasi tersebut, bagaimana cara Anda menyelesaikannya? Oke, caranya saya memanfaatkan alam sekitar sekolah sebagai media dan sumber belajar untuk mengaktifkan kegiatan belajar siswa. Nah, ini yang kita berbasis aset, bukan berbasis kelemahan, tetapi berbasis aset yang sudah kita memiliki. Yang berikutnya yaitu nomor 100. Seorang anak berminat pada kelompok peminatan bidang ilmu pengetahuan sosial ketika memilih studi lanjut ke SMA. Namun orang tua bersikukuh agar anaknya memilih peminatan pada bidang ilmu pengetahuan alam. Orang tua menginginkan anaknya menjadi dokter agar masa depannya terjamin. Menurut si anak, ia merasa tidak mampu jika studi lanjut ke kedokteran dan kurang meminati mata pelajaran ilmu biologi, matematika, serta fisika kimia. Sebagai wali kelas, apa yang Anda akan lakukan? Ya, tentunya yaitu bersama guru bimbingan konseling, Anda sebagai wali kelas akan memfasilitasi pertemuan antara orang tua dengan siswa. Anda akan mendiskusikan bersama-sama dengan menggunakan data-data sebagai dasar keputusan yang objektif. Nah, demikian pembahasan kami. Alhamdulillah kita sudah bagian terakhir. Semoga ini yang bermanfaat kepada rekan-rekan dalam menghadapi uji kompetensi jabatan fungsional guru. Dan ini hanya sebatas gambaran karena kami hanya memberi bantuan sebatas gambaran karena kami juga tidak yakin apakah ini yang akan dikeluarkan dan sebagainya. Tapi minimal kami niatnya berbagi untuk memberikan rekan-rekan gambaran atas uji kompetensi yang akan dilakukan. Sekali lagi terima kasih atas like, share, and subscribe-nya. Semoga channel kita tetap terus berkembang dan bisa berbagi dan terus berbagi kepada rekan-rekan sahabat Om Blitang channel di mana saja berada. Sekian, terima kasih kami sampaikan dan kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.